Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kali ini alhamdulillah saya sangat berbahagia sekali ya teman-teman sekalian. Kenapa? Karena saya ikut bareng safari dakwah bersama tuan guru kita Ustadz Abu Najmi dari Pekanbaru ke Perawang. Terus beliau jadwalnya Masya Allah padat, dan besok mau ke Dumai, besoknya lagi mau ke Rusia. Masya Allah, kita doakan sama-sama semoga beliau selalu sehat, selalu kuat, selalu diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Amin. Karena sekarang ini di musim penyakit ya. Dan juga teman-teman juga semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan, kekuatan iman insyaallah. Amin. Amin. Alhamdulillah sekarang ini kontennya nih lagi di rumah Ana sendiri nih. Ustaz Abu Najmi sudah berkunjung ke rumah saya, satu kebahagiaan tersendiri ya. Datang seorang berilmu, seorang alim, panutan kita datang ke sini. Itulah ada juga sunnahnya Ustaz ya, mengundang orang alim datang ke rumah, menjamu. Ini kita apa nih tak? Apa kira-kira yang kita bahas Ustaz? Ngobrol santai. Ngobrol santai. Jadi Ustaz mau ngisi nanti acara Isya Mi'raj Ustaz? Ya. Apa tuh Ustaz? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih harus terus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini kita sedang dalam safari dakwah ke kota Perawang, salah satu kota yang berada di Kabupaten Siak, Sri Indrapura. Dan yang semakin menambah kebahagiaan itu salah satunya adalah ciri-ciri seorang muslim itu saling mengunjungi. Nah, itu kan ketika kita mengunjungi ke rumah saudara kita, maka itu dalam riwayat itu dijelaskan ada 70.000 malaikat yang membersamanya. Kebetulan kemudian juga mendapatkan pahala haji, Besar pahala besar mengunjungi Ustaz. Nah, maka ini salah satu sikap seorang mukmin, itu salah satunya kewajiban ziarah. Ziarah itu bertamu, mengunjungi, saling mengunjungi, saling memberi hadiah, saling mendoakan. Nah, itulah harusnya sifat seorang muslim yang tertanam, bukan justru menjadi musuh bermusuhan gitu ya. Nah, ini kan harus diamalkan karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini teman-teman, ini sekarang alhamdulillah niatnya sudah lama ingin ke rumah Ustadz Ridho. Masyaallah. Alhamdulillah hari ini Allah berikan kemudahan hingga kita sampai di sini. Masya Allah, rumahnya nyaman gitu. Kalau rumah-rumah orang soleh itu begitu ya. Begitu kita sampai itu langsung sejuk, nyaman gitu ya. Jadi betah gitu kan. Nah, ini kayaknya kalau udah betah nggak mau pulang juga. Mengunjungi ya. Iya. Tapi Ustaz, kalau anak-anak muda nih, mengunjungi dapat pahala. Jadi dia mengunjungi perempuannya. Kan memberi hadiah. Itu Ustaz gimana tuh? Dapat pahala ya Ustaz? Mengunjungi saudara muslim tentu itu diatur ya. Tentu mengunjungi saudara muslim laki-laki. Kalau laki-laki yang tidak yang nggak ada kaitannya dengan muhrim atau mahram, tentu ya tidak boleh gitu kan, tidak boleh bertamu gitu kan, Nggak ada dapat pahala ya. nggak ada, justru dosa dia di situ, bisa ikhtilat, bisa khawat. Nah, itu kan, ini anak muda kami mengunjungi, ngamalkan sunnah rasul lah gitu, ini bahaya nih. Kalau ta'aruf itu Ustaz, seperti apa Ustaz? Kan juga sama mengunjungi. Iya, kalau ta'aruf itu kan ada perkara, ada hajat syar'i, itu boleh hajat syar'i tadi itu kan. Misalnya kita ta'aruf itu ingin sebelum kita proses mengkhidbah itu di dalam Islam itu kita ta'aruf itu maksudnya mengenal ya, dan itu juga diatur dalam Islam. Tak boleh ta'aruf itu sendiri-sendiri.
ya misalnya laki-laki kemudian ta'aruf mendatangi rumah Hawa sendiri terus ngobrol berdua gitu kan, itu bukan ta'aruf namanya tadi itu. Nah itu jadi ya ta'aruf itu memang proses mengenal apa namanya wanita yang ingin kita nikahi, itu prosesnya gitu kan. Prosesnya itu harus ta'aruf dulu baru khitbah ya, itu proses pernikahan itu dalam Islam. Oke, itu ya teman-teman sekalian. Jadi kalau silaturahmi itu namanya tanpa ada hajat, tanpa Iya, ada apa? harus ada hajat syar'i kalau antara laki-laki dan perempuan. Nah, Kalau itu tidak ada, diatur sedemikian rupa gitu ya. Kalau misalnya di rumah itu hanya ada satu wanita, kemudian tamunya laki-laki, itu maka nggak boleh masuk. Nah itu kan nggak boleh masuk. Tamunya itu tidak boleh menerima dia tuan rumah tidak boleh menerima tamu. Nah itu dia. harus ada hajat, Ya, itu syarat. perluan syar'i ya. Keperluan gitu kan dalam Ustaz, Islam. mau nanya Ustaz. Boleh. Tak. Rame-ramenya mau nanya. Kameramen mau bertanya, silakan. Jadi kan gini, Tak. Hmm. Banyak fenomena sekarang ini terlebih di kota-kota besar gitu kan, Tak. Tetangga tuh tak saling mengunjungi, Oh, bahkan iya. tak saling kenal. Iya. Nah, itu macam mana tuh, Tak? Nah, jadi Hukumnya, Ustaz. iya. Ini kan karena suara teguh nggak dengar jadi ulangi lagi sih. Nah, di kota-kota besar Ustaz, saking kota besar kayak kota Pekanbaru lah. Kalau di Perangan masih Ustaz, silaturahmi masih kuat nih, masih kuat. Kuat ya. Karena di desa-desa kampung-kampung masih kuat. Tapi kalau udah di kota mereka pagar mereka tinggi-tinggi Ustaz. Bagaimana Ustaz hukumnya? Ya itu karena terpengaruh dengan kehidupan barat ya, individualis. Orang barat itu hidupnya individualis sekali. Padahal seorang muslim itu dia itu tadi ya, salah satu sifat seorang muslim tadi itu kewajibannya itu ziarah kan, saling mengunjungi, saling memberi hadiah, saling mendoakan dan seterusnya. Dan hari ini kan itu tidak berjalan. Disebabkan apa? Nah ini kan ada faktor-faktor yang sebenarnya menjadi sebab Di antaranya ya tidak terjalinnya ukhuwah di tengah-tengah umat Islam gitu kan. orang kaya tuh Bu, mereka silaturahmi juga. Tapi melalui online. Beri hadiah aja, hadiahnya pun juga online. Kirim stiker hadiah. Doanya online ya. Doanya pun online stiker kan. Itulah zaman semakin canggih ini Ustaz ya. Nah itu dia. Itu disebabkan apa? Karena memang tidak berjalannya sistem kehidupan di dalam Islam tadi itu. Jadi tidak ada yang mengatur. Kemudian hari ini yang harusnya kita ini sesama muslim itu harus saling membantu, saling peduli, justru hari ini terjadi kebalikannya kan. Justru saling mencurigai. Kenapa rumahnya pagarnya tinggi-tinggi? Karena ya dia curiga kepada orang yang lewat di depan rumahnya. Jangan-jangan ini mau mencuri dan seterusnya, jangan-jangan ini mau minta sedekah, minta sumbangan dan seterusnya. Pagar tinggi, CCTV ada, lengkap, Nah. sapam ada juga, anjing pun ada. Ya, sudah pakai CCTV, pakai anjing gitu kan. Pakai sapam. Tapi bukan yang menggonggong itu ya. Nah itu disebabkan tadi itu sistem yang membuat tidak ada rasanya, tidak ada adanya rasa aman di tengah-tengah kaum muslimin tadi itu. Tapi kalau berjalan sistem Islam di dalam kehidupan Islam ini, maka di situ kan terjaga, ya kan, terjaga darah, Iya. terjaga harta, ya kan. Apa sih yang dikhawatirkan hari ini? Itu kan faktor harta saja. Iya. Kenapa pagarnya tinggi? Itu khawatir kalau hartanya diambil, Iya. gitu kan. Takut dimaling. Dimaling, takut dimintai sumbangan, benar nggak? Padahal sebetulnya orang kaya itu maling pun takut ke rumah orang kaya kan. Karena mereka orang kaya ini berani main-main polisi itu. Coba cari CCTV cek. Kan maling ini gue beraninya sama orang miskin. saya teliti itu. Orang kaya takut malah. Jadi orang miskin tambah miskin lagi. Orang kaya tambah kaya. Maling tuh Bu, kalau orang maling itu tahu ini orang kaya jangan bahaya nih. Nanti kita ketahuan, nanti kita mereka orang kaya tuh berani bayar polisi ratusan juta demi tangkap maling. Makanya suka maling Iya. di musola. Daripada masjid kan? Ada maling kota infak. Siapa saya suka infak. Ya, ini kan ada sebab-sebab yang harus sebenarnya ditemukan, harus dikaji. Sebabnya apa sih sebenarnya? Ya kan?
ketidaknyamanan di tengah-tengah umat Islam ini hari ini, saling curiga mencurigai, saling tuduh mentuduh, saling fitnah memfitnah. Kenapa tidak terciptanya rasa aman di tengah-tengah umat? Karena memang sistem yang membuat aman tadi itu di tengah masyarakat itu tak ada. Jadi dibuat umat itu individualis, sibuk dengan urusan masing-masing, nggak peduli dengan tetangga, nggak peduli. Padahal kalau kita bicara satu ayat saja tentang tentang hubungan muslim dengan muslim lainnya tadi itu, innamal mu'minuna ikhwah, ya, sesungguhnya, bahkan kalimat itu menggunakan kalimat tauhid, ya kan, sebagai bentuk penegasan sesungguhnya itu ya, muslim itu bersaudara. Maka sekarang mungkin sampai rumah pun juga tidak kenal siapa. Tak kenal siapa. Saudara itu digambarkan oleh Rasulullah itu, persaudaraan muslim itu seperti satu tubuh. Kalau anggota tubuh kita ini yang lainnya itu sakit, maka anggota tubuh yang lain akan merasakan sakit. Begitulah ikatan persaudaraan muslim. Lalu hari ini itu kita rasakan tidak? Tidak. Benar nggak? Tak usah kita bicara saudara muslim kita ini yang jauh, yang dekat saja kita tidak merasakan, ya kan? Tidak ada kepedulian saudara muslim kepada muslim yang lainnya. Nah, kalau kita berbicara lebih luas lagi konteksnya, bagaimana saudara muslim yang terzalimi? Ketika saudara kita ini, saudara muslim yang terzalimi itu meminta tolong, nah hukumnya fardu loh ya, bukan sunnah. Wajib menolongnya. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak saudara muslim kita ini di belahan bumi lainnya itu yang minta tolong? Banyak. Halo, antum gimana? Udah nolong belum? Banyak nolong doa baru Ustaz. Cukup nggak nolong doa tadi itu? Sekedar doa? Enggak. Berarti antum berdosa. Allah. Kan? Antum berdosa. Lu antum kan mereka memintai tolong, lalu antum nggak nolong. Padahal menolong itu wajib. Fardu. Berarti kita berdosa. Itu baru satu ayat kita kupas. Benar nggak? Betul. Kira-kira bisa nggak masuk surga itu? Ayah. Jadi membentuk. Jadi membentuk pribadi seorang muslim yang soleh dan solihah itu bukan perkara yang gampang. Gitu loh. Kita nggak bisa membantu saudara kita ini di belahan bumi lain, seperti yang terakhir itu di mana? India kan? India. Pasaman juga. Gempa, terjadi gempa di Pasaman Barat. Sampai ke sini ya. Sampai ke sini splatterannya, goyangannya kan? Tapi enak itu. Gitu ya. Iya kan? Nah, itu bagaimana sikap kita ini? Bagaimana menolongnya? Dengan doa. Cukupkah dengan doa? Kan doa itu adalah senjata yang terakhir. Harus digunakan ikhtiar dulu. Lalu bagaimana menggugurkan perintah yang wajib tadi itu tentang persaudaraan muslim? Kewajiban. Ketika dia minta tolong, kita wajib menolongnya. Perlu konstitusi Islam. Nah, masa ini mustanir. Teguh Adrian. Teguh Adrian Al-Mustanir. Berarti harus ada upaya yang sungguh-sungguh. Upaya apa itu? Upaya dakwah. Dakwah apa? Dakwah untuk menegakkan syariat Islam tadi itu. Secara kafah. Totalitas. Maka ketika tegak Islam itu, maka insya Allah kita sudah memiliki perisai junah, itulah yang akan melindungi kaum muslimin. Maka kewajiban kita hari ini adalah sesungguhnya adalah perkara yang paling urgent itu menyadarkan setiap muslim pentingnya junah, pentingnya perisai, pentingnya pemimpin umum di tengah-tengah kaum muslimin. Tanpa ada itu, maka kita sulit sekali ingin mengamalkan begitu banyak kewajiban yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi perkara dakwah itu bukan sekedar hanya menyampaikan saja, tapi harus tahu sasaran, harus tahu tujuan dakwah. Keutamaan dari dakwah itu apa sebenarnya hari ini. Gitu. Tidak hanya sekedar ngomong di mimbar selesai, diundang
ngomong selesai, makan selesai, lagi tidak. Tidur lagi, besok ceramah Nah, lagi. gitu. Nah, itu kan. Maka itu akan letihnya apa, tidak menemukan keberhasilan, nggak tahu ujungnya kapan. Kenapa? Tujuannya nggak ada, hanya segera menyampaikan, lepas, ya kan. Kemudian hari ini orang yang menuntut ilmu itu hanya sebatas kepuasan intelektual saja, benar nggak? Ya kan? Nggak ada tujuan. Antum baca Al-Quran, ngapal Al-Quran itu apa sebenarnya? Antum ini kan pemuda-pemuda soleh lah hari ini kan. Maksudnya nggak sama dengan pemuda-pemuda yang di luar sana itu hari ini sibuk main game, sibuk nongkrong. Nah, antum ini yang memang hidupnya teratur, tapi kan nggak cukup hanya sekedar duduk pengajian, ngaji dengan ini, ngaji kan nggak cukup di situ kan. Harus ada taskib wa takwin. Apa itu, Ustaz? Taskib itu pembinaan, takwin itu pengkaderan. Pengkaderan. Iya kan, nggak mungkin antum itu jadi mustami seumur hidup, jadi pendengar aja kan. Nah itu dipertanyakan juga guru tuh. Kalau guru tadi itu membuat jamaahnya itu menjadi mustami seterusnya, itu dipertanyakan. Bahwa dakwah itu adalah kewajiban fardhu ain, kewajiban setiap individu. Maka tujuannya majelis ilmu adalah mengkader. Nah itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kader untuk melanjutkan dakwah. Nah itu yang namanya pahala jariah. Contoh misalnya seperti anak punya majelis ilmu, anak ini mengajak antum ngaji, membina antum. Tujuannya apa? Supaya antum bisa menyampaikan, melakukan apa yang saya lakukan hari ini. Jadi kalau saya mati, ada yang melanjutkan. Nggak mati amal saya, tetap mengalir selama antum mengamalkan itu, selama antum tadi itu juga menyampaikan, maka pahala itu akan terus mengalir. Oke, sama seperti multi level pahala. Nah antum juga pasti berpikir demikian nanti ketika antum sudah sampai level sudah bisa menyampaikan, ya kan, lalu antum buat majelis ilmu, pasti antum juga menghendaki melakukan hal yang sama apa yang gurunya lakukan. Jadi mencontoh terus. Nah itu dia. Tapi kalau kita hanya menyampaikan saja, maka kita mati habis lah. Ya kan, kita nggak bisa nyampaikan lagi. Maka itu butuh kita mengkader banyak-banyaknya. Jadi kalau kita ini tak ada, tetap ada yang melanjutkan perjuangan dakwah. Nah inilah ya penting. Itu satu materi saja, satu ayat itu kita bahas itu nggak selesai. Gimana kita mempertanggungjawabkan nanti di akhirat? Benar tidak? Benar. Jadi nggak bisa kan? Kalau misalnya kita mencari majelis ilmu, cari yang nyaman. Iya aku ya kayaknya nyaman di situ, aku tenang gitu kan? Benar nggak hari ini kan? Dapat makan sih. Nyaman aku nggak terusi, ya kan? Aku masih bisa pacaran, ustadznya nggak marah aku pacaran gitu kan? Gitu kan? Ustadznya nggak tahu. Ini ngaji sama Uwes dikontrol terus sama pacaran. Namanya guru mentaskib, dia harus tahu apa yang dilakukan oleh jamaahnya. Jadi kalau misalnya ya tinggal luruskan, itu namanya pembinaan. Itulah taskib tadi itu. Tidak hanya sekedar di majelis saja, tapi di luar majelis juga tetap ya itu diperhatikan. 24 jam ya. 24 jam gitu kan. Ustaz, ya. Sekarang nih Ustaz, kita umat Islam ini kan harus bersilaturahim Ustaz. Ya. Tapi saat kita menuntut ilmu di majelis-majelis, tapi malah majelis tuh saling menyalahkan, saling menyesatkan. Kan itu tentu memecahkan silaturahim kita Ustaz. Jadi bermusuhan gitu kan Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz? Itu yang sebenarnya harusnya kita sedih kan melihat fenomena itu. Yang saling tuduh, kemudian saling mengklarifikasi, ya kan? Berarti teralihkan kepada substansi persoalan yang dihadapi oleh umat Islam hari ini. Benar nggak? Kalau kita ini misalnya dakwah, sibuk mengkritisi menyalahkan saudara kita itu. Sudah tahu. Ya kan? Di rumah aja. Kemudian kapan kita akan membahas persoalan umat ini? Betul tidak? Maka persoalan umat ini nggak pernah tersentuh karena sibuk berkutat di masalah itu terus. Nah, sudahlah, ya kan, ini pentingnya paham siasat politik.
Kenapa kok ada terjadi, kok tetap langgeng itu? Nah, maka harus cari tahu ini faktornya apa ini. Nah, apa di sebalik itu? Kalau kita bicara politik itu begitu. Tapi politik Islam, ya. Jadi itu dipahami ya. Ya, kalau kita mau duduk di sana, ambil saja ilmu yang bermanfaat, yang tidak jangan didengar. Jangan semuanya dipakai. Ini di rumah aja. Kalau gitu nggak jadi deh nanti. Jangan di rumah. Kita harus mencari ilmu lain, cari majelis yang lain. Man kharaja fi talabul ilmi, keluar terus cari, gitu kan? Sampai kita menemukan yang benar-benar betul-betul mampu membangkitkan, mampu menyadarkan kita. Kan ilmu itu kan tujuannya begitu kan? Yang salah bisa kita tinggalkan, bukan justru kita nyaman kepada perilaku yang salah, gitu. Atau hari ini sibuk mencari kajian itu yang membenarkan perilaku maksiat misalnya kan. Contoh, ada seseorang itu pelaku riba, kemudian ketika dia mendatangi satu majelis, sang guru tadi, sang alim tadi menjelaskan kalau riba itu haram, dan dia tak senang, ya kan? Kemudian dia mencari majelis itu yang membolehkan riba. Waduh. Ada enggak yang mengharamkan riba dan yang menghalalkan riba? Ada enggak hari ini? Ada Majelis menghalalkan gitu. Ya ada, dia berfatwa kalau riba itu boleh asalkan, tetapi ya itu. Jadi seolah riba itu apa namanya? Ada ilatnya. Nah, itu kan. Ya, riba ya haram. Wa ahallallahu bai'a wa haram riba, sudah. Yang Allah katakan riba itu pahami habis tinggalkan gitu. Jadi kalau mencari majelis itu begitu, bukan mencari yang aman, membuat tenang diri kita, ini bahaya. Ya kan? Kita kok nyaman dalam maksiat. Nah, ini kan harus dipertanyakan. Banyak sekali kita lalai dalam perintah Allah, kok kita nyaman gitu kan. Aneh. Itu memang berat berislam hari ini ya. Nggak ada yang bisa tenang, nyaman. Ini nggak bisa. Apalagi kondisi kita hari ini kan, satu ayat tadi itu aja kita bahas betapa sulitnya kita ini kan untuk mengamalkan. Benar tidak? Benar. Ya, monggo silakan kalau ada mau kita ini kan. Apa mau kita diskusikan? Sudah jam berapa? Jam 17.37. Sudah 5:30 ya. Gimana Sat? Oke, kita Cukupkan dulu. Sampai ketemu nanti malam ya. Ketemu di Masjid Mardutillah. Kita ulas tentang Isra Mi'raj. Kita bahas secara komprehensif. Komprehensif ya. Nah, selama ini antum kalau mendengarkan kajian Isra Mi'raj, apa yang antum pahami? Membahas tentang apa? Perintah sholat. Nanti malam kita bahas, kita tuntaskan secara komprehensif. Oke, sampai ketemu. Sampai ketemu ya. Hadiri ya, langsung ya. Jangan mentang-mentang online terus nonton live streamingnya enggak ya. Kalau ada di Perawang, Anda di Perawang, maka lebih baik lagi langsung hadir. Oh, iya, ya. Lebih besar pahalanya. Iya. Kalau online itu dapat pahala. Dapat, tapi ya kecil lah. Gitu kan. Kecuali ada online itu kita lakukan mungkin tak ada pilihan. Iya. Kalau kita masih Ada punya pilihan lain, punya motor, punya ini waktu ya. Kesehatan. Orang lain di rumah sakit ya, kita sehat. Di Perawang sendiri online juga lagi live streaming lagi. Maka carilah pahala terbesar. Ustaz, kalau kalau ini. kita ke majelis itu kan dari ilmu, pahalanya itu kan dihitung sejauh perjalanan kita kan. Ya. Tapi kalau kita online bisa enggak dihitung berapa banyak paket kita yang Iya, habis? dihitung paket. Dihitung berapa giga berjalan. Itu masalah pahala itu serahkan ke Allah. Iya. Berapa Allah ngasih. Iya. Tapi yang jelas datangi majelis ilmu, jumpa langsung kan beda. Wow, beda. Keberkahannya itu beda. Keberkahannya itu beda. Oke, demikian, terima kasih, semoga ini bermanfaat. Kita sambung nanti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja.